Selamat datang. Hari ini kita akan masuk ke sebuah cerita nyata yang cukup kompleks dan jujur saja sangat emosional. Betul sekali. Ini soal pengkhianatan dalam keluarga. Iya, kita akan telusuri dinamika hubungan yang retak, tanda-tanda yang mungkin terlewatkan, dan iya, dampak jangka panjang dari perselingkuhan antara suami dan adik kandung istri. Sumbernya dari wawancara mendalam ya. Kita sebut saja Nisa, suaminya Aris, dan adiknya Rani. Semua nama ini samaran, tentu saja. Oke, mari kita mulai telusuri cerita ini. Jadi, bagaimana awalnya mereka bisa sampai di situasi ini? Semua berawal dari niat baik sebetulnya. Oh iya, niat baik gimana tuh? Jadi Nisa dan Aris ini kan suami istri. Sudah punya satu anak, namanya Raya. Mereka setuju untuk menampung Rani, adiknya Nisa. Adiknya mau kuliah di kota mereka gitu? Tetep, ibunya merasa, wah, akan lebih aman kalau Rani tinggal sama kakaknya. Masuk akal sih awalnya. Tapi di sini potensi masalahnya mulai muncul ya? Iya, karena ada orang baru masuk ke dalam dinamika rumah tangga inti. Dan menariknya, kekhawatiran awal Nisa itu bukan soal perselingkuhan. Bukan? Terus apa dong? Dia lebih khawatir kalau suaminya, si Aris ini, jadi nggak nyaman karena ada Rani di rumah. Belum ada curiga ke arah sana sama sekali. Oke, jadi awalnya percaya penuh ya? Lalu, kapan benih kecurigaan itu mulai tumbuh? Nah, si Rani ini kan orangnya ceria ya. Dia cepat akrab sama Aris. Terlalu akrab mungkin? Bisa jadi begitu di mata Nisa. Mereka sering ketawa bareng, kelihatan dekat. Nisa yang pembawaannya lebih kalem, mulai merasa, kok agak janggal ya? Perasaan gak enak gitu ya? Iya, ditambah lagi, Nisa mulai nggak nyaman sama cara Rani berpakaian di rumah. Kadang cuma pakai daster, bahkan, kadang tanpa bra. Di rumah ada iparnya, Aris. Wajar kalau Nisa merasa kurang nyaman. Betul, tapi Nisa ini ragu mau menegur. Takut dianggap curiga berlebihan atau suuzon sama adiknya sendiri. Takut merusak hubungan. Dilema ya. Di satu sisi ada intuisi, di sisi lain nggak mau merusak hubungan keluarga. Nah, ini titik penting. Intuisi atau feeling itu muncul, tapi seringkali kita abaikan. Mungkin karena nggak mau konflik, atau malah merasa bersalah karena sudah mikir jelek soal orang terdekat. Bahkan Nisa sempat menyalahkan diri sendiri ya. Merasa dia kurang asik gitu sebagai istri. Iya, dia sampai berpikir begitu. Mengabaikan intuisi ini sayangnya jadi semacam pintu masuk untuk masalah yang lebih besar. Dan kecurigaan Nisa ini makin kuat kapan? Justru setelah Rani menikah. Aneh kan? Loh, kok malah setelah Rani menikah? Dengan siapa? Rani menikah dengan Yusuf, pria yang dikenalkan oleh Aris. Nah, setelah Rani menikah, Aris malah jadi berubah. Berubah gimana? Jarang pulang makan siang ke rumah, terus uang bulanan ke Nisa juga katanya mulai berkurang. Tanda-tanda klasik ya biasanya. Bisa jadi. Nisa makin curiga, akhirnya coba cari bukti. Atas saran teman, dia coba sadap WhatsApp Aris, lacak lokasi. Dapat bukti? Nihil. Nggak ketemu apa-apa. Ini bikin Nisa makin merasa bersalah. Udah curiga, nggak ada bukti. Kasian juga ya posisinya. Udah gitu ironisnya, dia curhat soal kecuriganya ini ke siapa coba? Ke Rani, adiknya sendiri. Ya ampun, curhat ke orang yang dicurigai bersekongkol. Dan Rani ini dia seolah membantu Nisa. Mengajari cara melacak lokasi Aris, cara cek mutasi rekening. Pura-pura bantu gitu ya? Tentu saja cara-cara itu nggak akan mengungkap perselingkuhan mereka. Rani memanfaatkan kepercayaan Nisa buat menutupi jejaknya. Licik sekali. Terus, gimana dong kebenarannya bisa terungkap? Kalau disadap, nggak mempan? Nah, ini dia. Bukan dari teknologi pelacakan canggih, tapi dari info teman Nisa. Info apa itu? Tentang aplikasi kalkulator palsu. Jadi kelihatannya kayak aplikasi kalkulator biasa di ponsel. Oh, saya pernah dengar soal ini, yang bisa nyembunyiin file ya? Betul, bisa menyembunyikan foto, video, bahkan cat rahasia. Dibukanya harus pakai kode sandi tertentu, bukan hitungan biasa. Lalu Nisa cek ponsel Aris. Iya, dia penasaran. Dicek, dan benar saja, dia nemu ada 2 aplikasi kalkulator di ponsel Aris. 2? Mencurigakan ya? Banget. Nisa coba masukkan kata sandi yang biasa dipakai Aris, dan salah satu aplikasi itu terbuka.
Dan di dalamnya? Folder rahasia. Isinya foto dan video intim Aris dengan Rani. Astaga! Nggak cuma itu, ada juga chat mesra mereka di Telegram yang disembunyikan di dalam aplikasi itu juga. Terbongkar juga kalau mereka pakai lokasi palsu, fake location, buat ngelabuin Nisa. Jadi semua kecurigaan Nisa terbukti di situ. Hancur pasti hatinya. Hancur lebur, semua bukti ada di depan mata. Pengkhianatan dari suami dan adik kandung. Lalu apa yang Nisa lakukan setelah itu? Langsung konfrontasi? Iya, dia langsung konfrontasi Aris. Nggak lama, dia panggil Rani dan suaminya, Yusuf, untuk datang juga. Wah, pasti pecah itu situasinya. Pertengkaran hebat, Aris dan Yusuf sampai berkelahi fisik. Rani saat itu langsung pergi begitu saja. Terus gimana kelanjutannya? Ada pertemuan keluarga? Ada pertemuan keluarga setelahnya. Disitulah Rani akhirnya mengakui semuanya. Mengakui apa saja? Perselingkuhannya dengan Aris sudah berlangsung lama. Bahkan dia mengaku pernah hamil anak Aris sebelum menikah dengan Yusuf dan digugurkan. Ya Tuhan, sampai segitunya ya. Apa motif Rani melakukan ini semua? Pengakuan Rani ini juga mengejutkan. Motifnya iri hati dan sakit hati. Iri sama Nisa? Iya. Sejak kecil dia merasa selalu dibanding-bandingkan sama Nisa. Nisa dianggap sempurna, dapat pujian, sementara dia merasa diremehkan. Pengkhianatan ini menurut pengakuannya semacam cara dia membalas Nisa. Dan dia tidak menunjukkan penyesalan. Wow, dalam banget ya lukanya. Tapi cara melampiaskannya destruktif sekali. Sangat. Luka masa kecil yang nggak selesai bisa meledak jadi tindakan yang menghancurkan banyak pihak. Dan dampaknya memang menghancurkan ya. Luar biasa dampaknya. Nisa dan Aris akhirnya bercerai. Yusuf juga langsung menceraikan Rani. Keluarga besarnya gimana? Ibu mereka? Apa yang merawat ibunya? Nisa. Ya ampun, beban Nisa jadi berlapis-lapis. Merawat ibu yang sakit parah karena ulah adiknya, sambil menyembuhkan luka hatinya sendiri. Padahal katanya Rani itu anak kesayangan ibunya ya. Ironis sekali kan, pengkhianatan ini benar-benar merusak segalanya. Pernikahan, kesehatan ibu, hubungan keluarga. Bahkan dengar-dengar ada momen yang lebih menyakitkan lagi ya di akhir hayat ibunya. Betul, saat kondisi ibunya sudah sangat kritis, dini hari, Nisa nggak sengaja mempergoki Rani dan Aris berduaan di kamar tamu rumah duka. Lagi? Sedang apa mereka? Nisa nggak tahu pasti mereka sedang apa. Nggak ada bukti mereka melakukan hubungan intim saat itu. Tapi momen itu sendiri, di saat genting seperti itu, melihat mereka berduaan lagi, itu sangat menyakitkan buat Nisa. Bisa dibayangkan. Rasa sakitnya pasti tak terperih. Dan puncaknya, sehari setelah ibu mereka meninggal dunia, ada apa lagi? Rani tanpa rasa bersalah sedikit pun menemui Nisa dan minta Nisa untuk turun ranjang. Maksudnya? Minta Nisa segera menceraikan Aris supaya Rani bisa menikah atau bersama dengan Aris. Dia bahkan menuduh Nisa cuma pura-pura sedih atas kematian ibunya. Astagfirullah, itu keterlaluan sekali. Belum selesai. Setelah itu, Rani minta uang 20 juta ke Nisa, katanya untuk modal merantau ke Jakarta. Dan Nisa memberikannya. Nisa masih memberikan uang setelah semua yang terjadi? Iya, mungkin Nisa sudah terlalu lelah atau entahlah. Tapi dia memberikannya. Jadi akhir cerita ini, Nisa gimana? Rani, Aris. Kisah ini jelas menyisakan luka yang sangat dalam ya. Nisa harus membangun lagi hidupnya dari nol bersama anaknya. Berjuang melawan trauma pengkhianatan. Aris kabarnya mencoba memperbaiki diri meskipun hubungannya dengan Nisa sudah berakhir. Rani memulai hidup baru di Jakarta dengan uang dari Nisa itu. Sebuah akhir yang pahit ya. Sangat pahit. Tapi ada satu hal yang menarik dari Nisa. Apa itu? Meskipun dia sudah disakiti sebegitu parahnya oleh Rani, Nisa masih bilang kalau Rani itu satu-satunya keluarga sedarah yang dia punya sekarang. Masih ada sisa rasa kekeluargaan itu ya. Ini menunjukkan betapa kompleksnya ikatan keluarga itu. Sekuat apapun badai menerpa, sekoyak apapun oleh pengkhianatan, ikatan itu seringkali sulit sekali putus total. Benar juga. Jadi, apa ya makna cerita ini buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan? Mungkin cerita Nisa ini bisa memunculkan pertanyaan dalam diri kita ya. Pertanyaan seperti apa? Seberapa jauh kita bisa benar-benar percaya pada orang terdekat, terutama keluarga. Dan luka pengkhianatan dalam keluarga, luka yang seringkali paling dalam dan menyakitkan, apakah bisa benar-benar sembuh? Atau bekas lukanya akan selalu membekas selamanya?
Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa dan renungkan sendiri.